BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Datangnya kayuannya ada tidak ya? Dan dikelola bersama dengan pemuda. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang seperti kemarin seni budaya di situ. Perwakilan dari BUMDes, Bapak Kak Iwan, nanti dari Pemdes, Akmal. Supaya lebih konkret itu. Silakan. Terkait dengan Taman Taiganja, Pak. Ya. Dan dari teman menanyakan sedikit sejarah Taiganja, Pak. Ya, kenapa kita menanyakan kenapa bisa dinamakan Taiganja, Pak? Keterangan di depan untuk makan saya itu kan kayaknya bahasa Kaili ya. Iya, yang pakai saya dibilang ikut pakai sama. Oke, terkait nama ya, nama Taiganja. Itu. Awalnya itu sebenarnya ini ya yang menurut saya waktu itu yang sering ikut dalam giat untuk merancang atau membangun Taman Taiganja. Sebenarnya itu kemarin ruang terbuka hijau, yang namanya ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau RTH. Itu kami kemarin itu belum tahu kalau ada nama lain lagi. Itu rupanya Bapak Bupati Sigi menyiapkan itu untuk nama lain dari ruang terbuka hijau RTH itu. Jadi namanya Taiganja, Taman Taiganja. Nah itu juga kemarin penuh kontroversi juga sebenarnya. Itu karena beberapa orang tua itu tidak tahu makna dari Taiganja itu sendiri. Nah, setelah itu korek, cari informasi. Rupanya itu inisiatif Bupati sendiri karena di logo Kabupaten Sigi itu ada logo itu juga. Logo Taiganja. Itu. Nah, Taiganja itu sendiri diartikan itu adalah leontin. Nah, itu dari makna seorang wanita. Nah, jadi ketika ada acara pelamaran itu selalu dibawa-bawa itu. Memang adatnya Kaili ya Pak? Seperti itu. Adatnya Kaili itu. Kayak apa sih namanya? Mas kawinnya ya Pak? Itu leontin seperti itu. Jadi apa ya? Itu juga melambangkan apa ya? Rahim seorang ibu. Rahim seorang ibu. Rahim seorang wanita, itu betul-betul suci, tanpa dosa. Itu kan ketika kita lahir dari situ kan maknanya lebih dalam ke situ sih ketika kami korek-korek. Dan itu namanya itu dari Bapak Bupati sendiri memang. Oh, Pak Bupati yang kasih nama? Iya, namanya dari Bapak Bupati, Pak Irwan Lapata yang memberikan nama itu, sehingga muncullah ruang terbuka hijau Taman Taiganja Kalkubulan. Nah itu yang terjadi. Kenapa simbol itu yang yang dijadikan taman gitu Pak? Objek wisata. Kenapa ada simbol itu di situ? Itu simbol itu sendirinya saya katakan tadi itu apa ya? Gambaran leontin. Jadi ketika pelamaran simbol itu ada di bawah. Itu simbol itu ada di bawah. Itu, dan saat ini terus terang saja itu sudah mulai ditinggalkan dan bahkan banyak kayak kami generasi ini tidak tahu terkait itu. Dan yang sekarang itu mau diangkat itu budaya lokal itu yang seperti itu. Itu yang sudah mulai ditinggalkan. Rupanya maknanya itu apa sih? Termasuk tadi ketika ini nama bahasa Indonesia kan kurang enak didengar ya. Tapi ketika dilokalkan ternyata tinggi sekali. Maknanya tinggi sekali nih Bang. Maknanya tinggi sekali. Itu yang ingin diangkat Pak Bupati sebenarnya yang ada di situ. Nah, kalau kita perhatikan juga itu logo Kabupaten Sigi itu ada logo Taiganja di dalamnya. Itu logo Kabupaten Sigi. Itu ada logo itu di dalamnya itu. Dan di logo itu ada makna-maknanya juga sebenarnya. Menggambarkan leontin Pak, Ya. itu simbol saat lamaran-lamaran. Iya, Nah, yang di bawah. apakah ada acara atau tradisi khusus yang dilakukan terkait dari simbol ini? Kan ini sudah berdiri Taman Taiganja. Ya. Nah, apakah di sana ada memiliki acara atau tradisi khusus yang dilakukan itu saat misalnya perayaan
perayaan 1 tahunnya, Iya, atau iya. ada festival-festival, Iya. atau ada hari-hari raya menurut kepercayaan dari budaya setempat. Untuk saat ini sepengetahuan saya belum ada sampai ke situ, karena ini kan masih tahap pembangunan terus ini. Iya. Taman Tai Ganjanya, perampungannya pun besar harapannya di tahun ini. Itu masih sementara pembangunan terus. Dan sebenarnya ini kemarin informasi di bulan Oktober itu mau diserahkan ke desa Taman Tai Ganja, tapi mungkin karena belum selesai kegiatan ini pembangunannya sehingga ini belum diserahkan ke kita. Jadi untuk acara-acara itu saya belum ada dapat informasi terkait itu. Cuma kemarin itu ada yang namanya Festival Lestari. Festival Lestari untuk peresmian ini Taman Tai Ganja sendiri. Itu undangannya bahkan se-Indonesia, itu bahkan ada yang dari luar negeri datang kemarin. Oh iya? Iya, kemarin itu yang hadirin dari Jakarta, Kalimantan, banyak sih yang datang kemarin untuk Festival Lestari. Taman Tai Ganja itu dibuat di situ, salah satunya itu di Kalkubula ya. Salah satunya kenapa harus di Kalkubula, akses memudahkan masyarakat sebenarnya. Yang dari kota datang kemari mudah, yang dari desa lain itu datang kemari mudah. Kenapa? Yang kebanyakan kita lihat ketika orang yang seperti dari Palolo, Kulawi, ketika disuruh ke kota itu senang, menyenangkan, itu kan? Oh kita mau sekalian, kalau kita ke sana sekalian kita ke kota, mungkin belanja Pasti apa? pertengahan dia. Itu salah satunya itu juga. Dari orang Kulawi, Kalawara. Betul. Jadi kita ke sana. Jadi selain tujuan ke tempat itu, ada tujuan lain juga yang mudah dijangkau. Itu kita ke Kalukubula, kenapa tidak kita sekalian jalan-jalan ke Kota Palu juga kan? Soalnya kan memang akses jalannya kan sini ya. Itu. Kemudian juga Kalukubula ini salah satu desa terpadat penduduknya. Itu kemarin kita dapat data baru lagi, Kalukubula ini ada 16.900 jiwa. Kurang lebih lah. Itu. Jadi 1.000 lagi dapat 17.000 jiwa kita di sini. Itu warga yang sudah ber-KTP. Warga yang belum ber-KTP kurang lebih sama jumlahnya. Untuk Kalkubula sendiri sama jumlahnya. Itu beberapa yang belum mau rubah dokumen kependudukannya dengan alasan mereka punya profesi, pekerjaan, kemudian anak-anak mereka juga yang takutnya ke zona-zona tadi itu. Itu sih alasan-alasannya mereka. Pertanyaan lagi Pak dari kami, ini kan dari Taman Tai Ganja sendiri belum diserahkan secara resmi dari kabupaten desa. Nah, apabila ini sudah diserahkan kepada desa, apakah ada rencana dari desa itu sendiri mengelola taman ini seperti misalnya dibuka kegiatan pembelajaran, seperti taman untuk belajar mengenal budaya lokal, budaya setempat. Terus apakah ada rencana akan membuat jejak digital yang lebih luas lagi, mempromosikan bagaimana ternyata ada Taman Tai Ganja di sini, seperti itu, ada taman yang seperti ini dengan bangunan yang sudah tertata seperti itu. Jadi kalau kami Pemdes kami juga menunggu ini penyerahannya ke desa Kalukubula sendiri. Karena untuk saat ini kami sudah mengonsep itu juga. Kami besar harapannya untuk Tai Ganja itu sebenarnya bisa jadi tempat edukasi, tempat belajar yang dikatakan tadi untuk mengantar budaya-budaya lokal sendiri. Kalukubula lebih luasnya untuk Kabupaten Sigi sendiri. Dan kami tadi lagi sharing-sharing masalah itu juga sebenarnya. Besar harapan kami ini kan teman-teman Sanggar Seni kan mengangkat budaya lokal. Bisa jadi kedepannya untuk tentang edukasi pembelajaran itu kita peruntukan untuk ke teman-teman Sanggar Seni, teman-teman Karang Taruna. Kemudian untuk usaha-usaha produktifnya itu nanti kita ke BUMDes. BUMDes. Jadi kreativitas itu dituangkan di situ semua. Jadi berbicara tentang produktif ada, edukasi ada. Itu yang kita ini. Apalagi sekarang kan Kalukubula kan desa mandiri kita. Kalukubula sudah jadi desa mandiri sekarang. Jadi ada beberapa poin yang kita angkat saat ini: Kalukubula mandiri, Kalukubula bersih, Kalukubula digital. Itu yang dikatakan tadi. Jadi sekarang kita jadi desa digital juga.
Nah, ini baru 2024 ini kasusnya. Nah, yang kita ada anjungan digitalnya kita. Ngomongnya anak kirain videoin aja gini. Jadi ini tuh guys, ini logonya ini itu diambil dari sini, persis Taman Tai Ganja logonya kayak gini. Oke. Nah ini sekarang kita masuk ke area RTH Taman Tai Ganja. Ini kita datangnya sore-sore, pas cuacanya juga enak, pemandangannya bagus dan belum banyak orang ya. Dan kita juga ketemu ada beberapa orang yang sedang melakukan jogging sore. Nah ini kita masuk ke areanya didampingi oleh Bapak Akman dari kantor kepala desa Kalkubula. Bisa dilihat sana ada simbol Tai Ganja. Dan di sana juga ada bangunan batu. Nah, untuk RTH Taman Tai Ganja ini sendiri sudah dibangun setahun yang lalu dan sudah diresmikan oleh Bupati Sigi. Di sini tuh enak banget loh teman-teman, anginnya tuh sepoi-sepoi karena kita datangnya itu waktu sore-sore dan agak mendung. Tuh lihat view-nya bagus banget kan? Nah, itu tempat karapan sapi. Tadi itu ada gedung serbaguna juga di dalamnya. Tempat olahraga. Jadi tadi Pak Akman itu bilang kalau di sebelah timur itu ada tanah garapan sapi dan nantinya juga akan dibangun gedung serbaguna. Ada pihak ketiga yang sudah menawarkan. Hai guys, jadi sekarang kita lagi ada di lokasi Taman Tai Ganja bersama orang dari dinas desa, kantor desa Kalkubula. Ini beliau sudah menjelaskan sejarah dan kenapa kok dinamain Taman Tai Ganja. Terus nanti kira-kira rencana apa ke depannya, kira-kira akan dibangun di sini, misalnya kayak festival atau program apa ke depannya, ini sedang dijelasin. Tempatnya ini luas banget guys. Di sana tuh rencana tuh akan dibangun kok dibangun maksudnya akan ada kayak kuliner makanan banyak gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak kantin ya. Terus juga tadi dijelasin di sana itu rencana mau dibikin tanah garapan sapi dan juga ada gedung arsip seperti itu. Terus juga ini sebenarnya itu dulu tuh jembatan tapi roboh kan, mungkin karena waktu lalu kena gempa dan tsunami itu. Nah nanti ini juga rencana akan dibangun jembatan ulang, cuma kenapa belum dibangun karena di sebelah selatan sana masih ada garapan yang belum selesai. Jadi yang sebelah selatan tuh belum selesai, jadi belum 100% jadilah Taman Tai Ganja sendiri. Dan Taman Tai Ganja sendiri tadi dijelaskan dibangun setahun yang lalu dan sudah diresmikan. Begitu. Cantik banget. Jadi buat teman-teman, buat masyarakat ya yang mau jalan-jalan santai, jalan-jalan sore atau mau kulineran kesini bisa banget kesini. Nah ini bisa kalian lihat tadi yang aku udah jelasin, ini ada kayak semacam kantin, cuma ini belum buka ya guys, kan masih sore, belum terlalu malam, belum buka jam puasa. Ini tuh banyak kayak tempat-tempat makan. Terus juga ini ada bangunan ini, itu ternyata masjid. Kita kira kayak cuma batu biasa gitu ya, tapi ternyata ini masjid. Bangunan masjid. View-nya bagus banget, cantik banget.
salah satu spot cuci mata itu kalau kesini lihat pegunungan di Palu ya. Ini ada 2 gunung yang terbelah. Itu yang di sana ada Porame, Dombu dan sebagainya. Dan ini kita juga kesini pas sore-sore, jadi nggak terlalu panas, cuacanya, view-nya juga bagus banget, anginnya sepoi-sepoi, cocok banget buat jalan santai kesini. Ini letaknya ada di Jalan Guru Tua, belok kanan Jalan Kelor. Buat kalian yang mau foto-foto bisa diingat dari kesini. Kalian foto di tengah-tengah. Ini tuh lambang Tai Ganja tuh katanya tuh mempunyai makna liontin yang untuk diberikan kepada perempuan ketika ada pernikahan sebagai mas kawin. Jadi ini bentuk ini yang biasanya masyarakat adat Kaili Sulawesi Tengah itu pakai untuk mereka melaksanakan kayak pernikahan gitu sebagai wujud mas kawin. Simbolnya Tai Ganja yang artinya itu mengandung arti itu rahim perempuan. Itu ceritanya. Cukup sekian video dari kami teman-teman. Kiranya teman-teman dan masyarakat dapat meluangkan waktu untuk pergi ke Taman Tai Ganja Kalukubula di Sigi ini, dan mari kita mendukung budaya Indonesia, terkhususnya budaya Kaili di Sulawesi Tengah. Nah teman-teman, ini ada beberapa dokumentasi foto yang kami lakukan di RTH Taman Tai Ganja Kalukubula. Ini kita observasi 2 kali. Yang pertama itu ketika siang panas, dan yang kedua ketika sore waktu mendung. Ini juga ada dokumentasi foto bersama Ibu Bendahara di kantor Kepala Desa Kalukubula. Juga ada bersama Bapak Ketua yang menanggulangi dan mengelola RTH, dan juga bersama Bapak Akman sebagai pengelola dan penanggung jawab juga. Lokasi kantor kepala desa ini ada di Jalan Guru Tua Kalukubula. Kalau Taman Tai Ganja letaknya ada di Jalan Kelor.